Kak Dione, selamat sore waktu Jakarta, Kak. Selamat siang waktu Belanda. Silakan memperkenalkan diri secara singkat mungkin, Kak, buat teman-teman peserta yang sudah hadir pada hari ini. Halo semuanya, nama saya Sheila Dion Aladia Santoso, suka dipanggilnya sama Dion. Saya currently lagi belajar International Finance Management and Control di Den Haag, di The Hague University of Applied Sciences. Kebetulan saya lagi tahun terakhir, jadi kalau misalnya di Belanda tuh di Applied Sciences University, kita diharuskan untuk internship. Jadi saya kebetulan Ya. sekarang juga lagi internship di Kraft Heinz. Kalau kita lagi nggak lockdown, kantornya di Amsterdam. Wah, kalau tadi Kak Hans ini sedang menempuh studinya di bidang master, kalau Kak Dione ini menempuh studinya di bidang bachelor tahun terakhir. Sepertinya ini ada dua perpaduan menarik buat teman-teman Sobat Neso yang ingin tahu lebih lanjut seputar gimana sih kalau orang-orang yang bachelor ataupun yang master sambil belajar juga bisa sambil kerja. Nanti kita diskusi lebih lanjut di tema hari ini. Oh ya, saya juga belum memperkenalkan diri. Nama saya Dito Alif Pratama. Saya saat ini adalah alumni officer dari Nuffic Neso Indonesia yang mengurus kegiatan Holland Alumni Engagement dari Nuffic Neso Indonesia. Saya tidak sendirian pada sore hari ini. Saya juga ditemani oleh 3 sahabat saya di Nuffic Neso Indonesia. Yang pertama ada Kak Vidi M. Noval. Kak Vidi ini adalah student counselor dari Nuffic Neso Indonesia. Juga ada Kak Muhammad Maulana Taufik atau Kak Moli. Kak Molly juga merupakan salah satu tim dari Education Promotion dan kita juga nanti akan ditemani oleh Kak Inti Dinasari, Mbak Inti kita biasa menyebutnya. Mbak Inti ini adalah koordinator dari Education Promotion Nuffic Neso Indonesia. Baik teman-teman, tanpa berpanjang kata, kita akan mulai sesi diskusi dan ngobrol sore hari ini ya sekaligus ngabuburit kita. Dalam rangkaian series di rumah aja Nuffic Neso Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar working while studying in the Netherlands. Tapi sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan secara singkat kepada teman-teman Sobat Neso semua, apa sih itu Nuffic Neso gitu ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, tapi juga kita ingin memastikan informasinya lebih lanjut. Juga mungkin bagi teman-teman yang tahu ini, yang belum tahu ini juga menjadi penting. Jadi Nuffic Neso adalah non-profit Netherlands organization, adalah sebuah NGO katakan yang fokus pada international cooperation in education. Kita fokus pada kerjasama internasional dalam bidang pendidikan. Nuffic Neso ini adalah lembaga yang dibiayai langsung oleh pemerintah Belanda. Nah, untuk saat ini Nuffic Neso terdiri dari 10 representatif. Ada 10 kantor cabang di dunia yang juga merupakan kantor cabang Nuffic Neso. Salah satu yang terbesarnya adalah di Indonesia. Apa yang menjadi fokus kerja Nuffic Neso Indonesia? Nuffic Neso ini pertama fokus pada kegiatan education promotion yang sudah tadi kita sebutkan di awal, yaitu fokus untuk promosi-promosi pendidikan tinggi Belanda, memberikan informasi seputar studi bachelor, master, juga PhD dan postdoc buat teman-teman Sobat Neso yang mau belajar ke Belanda. Juga kita menyelenggarakan institutional cooperation, kerjasama di bidang pendidikan khususnya. Nah, selain itu juga ini yang menjadi salah satu bagian yang kami naungi saat ini adalah Holland Alumni Network, di mana Nuffic Neso ini mengakomodir kegiatan alumni-alumni Belanda yang ada di Indonesia melalui platform Holland Alumni Network, dan yang juga pastinya banyak teman-teman kejar dan cari informasinya lebih luas. Nuffic Neso juga menyelenggarakan beberapa scholarship. Ada beasiswa yang kita kelola. Di antaranya tadi ya beasiswa yang Kak Hans dapatkan, yaitu beasiswa Stunet. Beasiswa ini adalah beasiswa full. Ada juga Orange Knowledge Program. Ada juga program EU Share. Dan yang terakhir Orange Tulip Scholarship atau kita kenal dengan OTS. Dan juga informasi lebih lanjut seputar ini semua teman-teman bisa langsung nantinya cek di laman website ataupun media sosial Nuffic Neso Indonesia. Saya juga akan memberikan gambaran singkat bagi teman-teman Sobat Neso khususnya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan secara singkat pemaparan dari Kak Hans dan Kak Dione seputar kerja dan pengalamannya, juga selain belajar tapi juga sambil bekerja part-time, internship dan lain sebagainya. Kalau nggak salah Kak Hans juga dia diterima di salah satu
perusahaan di Belanda. Nanti Kak Hans akan cerita lebih lanjut seputar ini. Teman-teman Sobat Neso, mungkin masih banyak yang penasaran nih, kenapa sih harus study ataupun why study in Holland? Kenapa harus belajar di Belanda? Karena di antara persoalan dan juga di antara manfaat yang bisa teman-teman dapatkan adalah teman-teman yang belajar di Belanda juga berkesempatan untuk working while studying and working after your study. Ini yang menariknya teman-teman. Ini perlu dicatat besar-besar di catatan pribadinya, bahwasanya pemerintah Belanda ini memberikan maksimal waktu kerja dalam seminggu itu kurang lebih 16 jam. Tapi pastinya kerjaannya ini adalah kerja yang memang secara resmi dikonfirmasi kepada pemerintah setempat. Nanti informasi lebih lanjut seputar berapa sih salarinya, mungkin ada yang mau tanya begitu, atau mungkin ada yang mau bertanya, enaknya kalau orang Indonesia kerjanya di mana, nanti kita ngobrol langsung dengan Kak Hans dan Kak Dione. Atau mungkin juga yang mau tanya-tanya seputar program-program yang berkaitan dengan working opportunities lainnya, juga kita akan diskusikan. Nah, informasi menarik lainnya adalah teman-teman yang juga sekarang ada rencana belajar ke Belanda, satu hal yang perlu teman-teman ketahui adalah pemerintah Belanda juga menyediakan kesempatan working after your study. Ini yang kita kenal dengan istilah Zoekjaar, program 1 tahun untuk mencari pekerjaan di Belanda. Jadi teman-teman kalau sudah selesai program bachelor ataupun master nantinya, kalau memang ada rencana, saya mau kerja dulu di Belanda, mau cari pengalaman dulu di Belanda dengan bekerja, wah itu bisa banget. Nanti pemerintah Belanda akan menyediakan satu fasilitas namanya Zoekjaar Visa. Untuk visa selama 1 tahun untuk mencari informasi kerja di Belanda. Wah, ini gambaran singkat dari saya. Menarik banget pokoknya. Jadi teman-teman nanti bagaimana sih informasi seputar kerja, kita akan langsung diskusikan saja nih. Biar saya nggak lama bicara, kita mendingan langsung dengerin a real experience, pengalaman dari kakak-kakak kita yang sedang belajar sekaligus bekerja di Belanda. Yang pertama saya akan persilahkan, wah ini ada Kak Dione dulu. Kak Dione, oke Kak Dione bisa dengar saya ya? Bisa, bisa. Oke Kak, silakan waktu dan tempat kami silakan. Hai semuanya, jadi yang tadi aku udah bilang, aku lagi belajar di The Hague University of Applied Sciences, kalau Belandanya namanya The Haagse Hogeschool, dan aku sekarang lagi magang di Kraft Heinz. Nah, aku udah magang di Kraft Heinz dari bulan Januari, dan aku bakal ceritain gimana caranya aku dapat internship ini, briefly. Jadi tips dari aku untuk cari internship di sini apalagi tuh jangan jangan pilih-pilih banget internship untuk pas apply-nya. Jadi benar-benar harus apply kemana-mana karena di sini lumayan kompetitif banget. Jadi tip dari aku adalah harus apply ke mana-mana. Terus jangan di sini juga jangan untuk cari internship atau kerjaan last minute. Misalnya kalian butuh cari internship-nya untuk bulan Juni, harus mulai itu udah dari Desember atau even November, gara-gara di sini kompetitif banget dan banyak banget students kan di Belanda. Jadi mereka emang highly competitive. Terus di sini juga banyak yang namanya internship and job fairs. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, bisa banget join itu, dan informasi tentang ini tuh biasanya ada di iamexpat.nl ataupun di Facebook. Itu di mana-mana banyak banget. Terus yang keempat adalah LinkedIn. Menurut aku LinkedIn tuh penting banget di sini dan di dunia kerjaan, apalagi sekarang dipakai banget. Jadi kalau misalnya ada yang minta ada connection di LinkedIn atau segala macam tuh ditanggepin dan di add juga orang-orang yang kira-kira kalian mau kerja di tempat itu. Terus jangan putus asa juga. Terakhir itu jangan putus asa karena emang banyak banget dari cerita teman-teman aku juga, mereka udah apply ke ratusan jobs atau internship opening, tapi yang bales juga palingan cuma 10. Tapi harus tetap semangat dan don't give up. Terus tips and tricks aku untuk manage school and work itu harus open sama supervisor kalian. Jadi misalnya supervisor kalian di kerja dan maupun di kuliah. Jadi kalau misalnya kalian lagi kesusahan di internship kalian, kalian harus ngomong sama guru kalian di sekolah. Jadi kalian bisa diskusi dan mungkin guru kalian juga bisa bantu.
gimana sih how to manage yang kalian lagi susah to deal with. Terus tip kedua dari aku adalah untuk bikin schedule, gara-gara kan kalian ada sekolah dan kalian juga ada kerjaan kan. Jadi itu harus dipertimbangin banget kayak kapan kalian meluangkan waktu untuk pekerjaan kalian dan kapan kalian meluangkan waktu untuk sekolah kalian karena itu dua-duanya sangat penting. Terus yang ketiga adalah untuk bikin list of the things that you need to do. Jadi misalnya dari sekolah kalian harus ngapain dan dari kerjaan kalian harus ngapain. Aku rekomendasi untuk bikin this list of things tuh per minggu atau even per hari kalau misalnya kalian bisa. Jadi kalian bisa stay on top of things dan nggak kewalahan juga, nggak ada yang kelupaan dan segala macam. Dan yang terakhir dan paling penting adalah untuk tidak stres karena kalau misalnya kalian stres jadinya semuanya berantakan. And then and then aku bakal share juga things that I've learned di pengalaman aku kerja di Kraft Heinz kayak gini. Yang pertama, Kraft Heinz tuh company culture-nya beda banget. Yang pasti dengan perusahaan Indonesia. Yang kebetulan aku sendiri belum pernah kerja di Indonesia, jadi aku nggak punya apa namanya comparison between perusahaan Indonesia dan yang di Belanda. Cuman aku kemarin ini juga sempat part time di KBRI, jadi aku bisa bandingin sama itu. Company culture-nya tuh beda banget karena pertama Kraft Heinz adalah American company yang di Belanda dan mereka tuh value ownership and meritocracy banget. Jadi mereka sangat kompetitif, sangat ambitious dan um, sebenarnya itu quite different sama perusahaan Belanda sih sebenarnya karena orang Belanda kalau misalnya udah jam 5 teng pulang. Cuman bedanya di sini adalah kalau misalnya di international company yang di Belanda, mereka nggak seberapa ngikutin aturan itu. Jadi aku bisa mulai dari jam 8.30 dan bisa selesai sampai jam 7, jam 8. Jadi sering lemburnya. Tapi itu karena mereka ambitious and mereka performance based. Jadi everything tuh di-assess melalui performance mereka. Terus the second thing I've learned itu untuk belajar dengan orang-orang dengan background yang beda, dengan nationality yang beda dan culture yang beda. Jadi work ethic-nya mereka juga beda-beda semua. So it's actually an interesting experience. Jadi aku bisa belajar kalau misalnya orang misalnya dari Prancis tuh kira-kira cara kerjanya tuh gimana. Jadi aku juga bisa adjust. Nanti kalau misalnya di future aku ketemu orang-orang dengan nationality yang itu aku udah bisa ngerti how to deal with this type of person. Terus accept criticisms well. Di sini orang-orang lumayan blunt, mereka nggak sugarcoat things. Jadi mereka kalau misalnya emang kalian ada salah atau apa, mereka langsung to the point and mereka langsung sebenarnya kalian kamu jangan kayak gini gini gini. Jadi tip dari aku adalah jangan terlalu baper soalnya emang it's their nature to do that. Jadi kayak jangan terlalu dibawa ke hati kalau misalnya masalah kayak dikritik atau dikasih feedback karena mereka juga suka banget kasih feedback ke kita, which is also a positive thing for me. Terus yang terakhir adalah walaupun aku udah pernah kemarin kerja di KBRI juga, menurut aku belajar banyak banget di Kraft dengan maksudnya dari cara just to say hi to a person dan juga untuk manage my time well itu aku bener-bener improve walaupun cuman baru kurang lebih 3,5 bulan di sana. Jadi itu sih yang aku udah pelajari. Mas Dito mungkin aku udah selesai. Uh, bisa lanjut ke Hans atau Mas Dito lagi? Halo? Atau aku bisa mungkin jawab pertanyaan di sini ya. Oke, dari Cynthia. Gimana cara Dion melobi Kraft Heinz untuk urusin work permit kamu? Jadi aku di sini di Kraft Heinz adalah aku positionnya as an intern, jadi bukan full time worker atau part time worker. Um,
Jadi aku sebenarnya as an international student kita udah ada work permit untuk kerja di Kraft Heinz. Yang satu note dari aku adalah kalian mungkin harus ganti asuransi dari student insurance ke Dutch Basic Insurance namanya, which is mahal daripada student insurance, cuman itu di cover oleh pemerintah Belanda. Jadi kalian bisa minta yang namanya tuslah untuk dibayarin. Jadi aku per bulan bayar insurance kira-kira cuma 4 euro. Ya, Kak Dione, bisa dengar suara saya ya? Bisa. Ya, terima kasih Kak Dione. Ini pengalaman dan materi yang menarik seputar pengalaman kerja di Belanda. Tadi Kak Dione sudah banyak menyampaikan informasi seputar working with different nationalities, bagaimana sih pengalaman bekerja dengan orang-orang di luar negeri, dan itu juga tentunya pengalaman menarik. Tapi sebelum kita akan lanjut ke sesi tanya jawab sebagaimana termaktub di chat, kita akan lanjut dulu ke materi dari Kak Hans. Nanti kita akan dengarkan dulu materi menarik dari Kak Hans apa saja yang bisa kita share dan juga bisa kita diskusikan. Nanti kita follow up di diskusi dan sesi tanya jawab. Selanjutnya Kak Hans, ya, floor is yours. Ya, jadi saya perkenalkan diri lagi buat teman-teman yang baru join. Nama saya Hans Topril dan currently saya join di Master University untuk Master Program jurusan International and European Tax Law. Dan saya juga udah punya beberapa pengalaman kerja di Indonesia sebelumnya, hampir 5 tahun di bidang International Taxation, itu di Deloitte dan juga di KPMG. Juga saya punya internship di PwC Indonesia. Dan kebetulan untuk currently aku juga baru dapat pengumuman kalau aku keterima untuk working student di salah satu Big Four di Amsterdam. Dan juga saya sudah dapat juga beberapa kesempatan kerja di perusahaan multinational company di Belanda, tapi itu masih on hold gitu, karena saya masih mau mempertimbangkan perspektif tempat kerja mana yang suitable buat saya. Dan untuk berbicara di slide pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan part-time job atau internship. Yang paling penting adalah sebenarnya initiative and willingness to find the information. Jadi menurut pengalaman saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, inisiatif dan juga kemauan gimana caranya saya ingin mencari informasi supaya saya bisa having internship in the Netherlands gitu. Kenapa internship itu penting? Karena saya mau mempelajari culture dari perusahaan Belanda, gimana how international environment works seperti itu, dan gimana caranya apa sih perbedaannya dengan ketika saya bekerja di Indonesia, apakah technical knowledge-nya berbeda, dan mengapa kalau kita bisa compare, kenapa di negara maju sistem perpajakannya lebih baik seperti itu. Jadi yang paling saya ingin tekankan di sini adalah inisiatif dan juga kemauan dalam mencari informasi tersebut, karena informasi itu tidak akan datang dengan sendirinya tanpa ada kemauan. Yang kedua adalah actively participate in networking events. Jadi salah satu keuntungan saya kuliah di Belanda adalah student organization-nya selalu mengadakan acara networking events. Jadi kita bisa bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan, terus kita bisa lunch bareng sama mereka, kita bisa dinner bareng, kita dapat workshop juga, dan kita punya networking time seperti itu. Ini benar-benar penting banget untuk menjual diri kita, siapa kita, memberitahu experience kita, membangun komunikasi dengan mereka, supaya mereka bisa notice nih, oh ini ada kandidat bagus, walaupun dia dari non-EU, tapi dia punya working experience yang sangat bagus di bidangnya seperti itu. Jadi kalian juga harus pelajari how to market yourself, how to sell yourself in front of partners seperti itu, atau petinggi-petinggi director seperti itu. Nah, networking events itu sangat penting, dan walaupun a bit awkward pada awalnya, tapi kalian harus berani challenge diri kalian untuk join acara-acara tersebut. Dan di situ juga di poin yang kedua saya juga menjelaskan bahwa kalian harus keep in contact with them. Jadi kalau sesudah kalian selesai networking, kalian juga harus benar-benar maintain a good relationship dengan mereka. Gimana caranya? First, you can add their LinkedIn. Terus kalian bisa send email, hey, by way of introduction, my name is Hans Topril, I'm the one that meet you before, and then ini qualification saya, ini CV saya as per our discussion. I'm really interested in applying for a job in your company. Jadi seperti itu, kalian harus benar-benar menunjukkan bahwa kalian punya enthusiasm dan juga full of encouragement untuk bekerja di tempat mereka, seperti itu. Yang ketiga adalah actively participate in the job fair events. Job fair events di Belanda itu penting banget, apalagi ada organisasi namanya Indonesian
Netherlands Youth Society, something like that. Itu kalian bisa join acara-acara dari mereka karena di situ juga bakal hadir beberapa orang-orang Indonesia yang telah bekerja di Belanda. Ini bakal precious opportunity banget karena kalian bisa bertemu sama orang Indonesia. Ya, biasa kita kan orang Indonesia sangat baik sama satu sama lain. Mas, gimana cara kerjanya? Gimana pengalaman kerjanya? Mas, ada lowongan nggak kalau di bagian sini? So, it's really important to maintain your networking with Indonesian people karena Indonesian people at the end of the day, they will help you to get a job in the Netherlands, seperti itu. Nah, yang keempat adalah LinkedIn. Menurut saya salah satu hal yang paling penting di dunia ini adalah LinkedIn. Jadi gimana caranya kalian bisa promote yourself, terus keep in touch dengan orang-orang yang benar-benar influential, dan kalian bisa juga maintain a good networking and relationship with them gitu. Jadi kalian bisa apply for a job dan juga bisa kasih tahu mereka bahwa kalian punya strong dedication untuk kerja di tempat mereka. Dan kalian nggak perlu langsung directly bilang bahwa oh iya saya mau kerja di tempat kalian, bisa kayak hai apa kabar, saya juga mau ngajak kamu untuk ketemu nih untuk acara networking atau untuk coffee break bersama gitu. Saya mau nanya-nanya pengalaman kerja kamu, seperti itu. Jadi itu it doesn't seem so obvious gitu. Tapi kalau kalian mau directly asking them untuk kerja, bisa juga seperti itu. Yang kelima adalah Facebook Group and Job Agency. Facebook Group ini penting banget, apalagi misalnya di Maastricht kita punya ada namanya Student Part-Time Job Association. Ini penting banget karena dari Facebook Group ini biasanya employer misalnya kalian butuh part-time nih kerja di restoran, karena saya pernah kerja di restoran atau kerja di kantor pos, seperti itu. Mereka sering posting kalau mereka butuh orang. Jadi dengan joining Facebook group, kalian bisa dapat informasi, kalian bisa tahu requirement-nya apa aja, dan kalian bisa apply ke mereka langsung. Karena it's better to apply to the person directly daripada kalian apply lewat website. Biasanya itu takes time, seperti itu. Jadi Facebook group ya diaktifin, tapi jangan ngeliatin status orang lain aja gitu. Harus lihat status diri sendiri, harus benar-benar pengen maju, seperti itu. Dan yang paling penting adalah get along with international students, karena international students itu mereka punya banyak banget informasi mengenai pekerjaan, mereka punya banyak channel dengan orang-orang lokal yang sudah bekerja di sini. Jadi kalau kalian get along with mereka, kalian join acara misalnya coffee break bareng-bareng, seperti itu, kalian bisa dapat informasi-informasi atau requirement atau persyaratan-persyaratan atau apapun itu yang berhubungan dengan bidang kalian. Ini jadi penting banget semuanya. Jangan hanya kalian, maksudnya ya boleh kalian berteman sama orang Indonesia, ya boleh, tapi jangan selalu mengerucutkan bahwa sisi pertemanan saya di sini hanya untuk orang Indonesia saja. Tapi kalian harus benar-benar expand your knowledge, expand your networking supaya bisa bergabung dengan anak-anak international students. Karena at the end mereka adalah salah satu agent yang bisa membawa kalian pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di Belanda, seperti itu. Yang terakhir adalah working experiences, language skills, and qualifications are obviously a plus. Jadi beneran kalau menurut saya sebelum kalian master, alangkah baiknya kalian punya working experiences. Karena itu benar-benar mempengaruhi qualification kalian ketika kalian mau apply bekerja gitu. Karena working experience itu benar-benar matters banget. Tapi ada juga possibility tanpa working experience juga kalian bisa bekerja. Tapi most likely opportunity itu akan lebih tinggi kalau kalian punya working experiences. Dan mulai dari sekarang punya language skills yang bagus, khususnya bahasa Inggris. Kalian harus sudah get used to, apalagi untuk kuliah di Belanda, kalian harus sudah get used to untuk belajar dalam bahasa Inggris, membaca, mendengarkan, dan juga latihan menulis. Karena ini penting banget poinnya untuk nanti kalian bisa kuliah di Belanda dan juga bisa bekerja di Belanda. Karena di sini orang berbahasa Inggris itu udah hal yang biasa banget. Bahkan misalnya kita berbicara dengan nenek-nenek yang sudah tua, dia tetap masih bisa bahasa Inggris dengan sangat baik, seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar latihan terus bahasa Inggris, apalagi writing itu penting banget. Writing itu mempengaruhi cara kalian bisa dilihat bahwa kalian punya capability atau tidak, seperti itu. Dan juga untuk speaking, especially for interview session ya. Dan untuk slide selanjutnya adalah, gimana sih cara kita biar bisa bekerja sambil kuliah? Nah, yang pertama adalah set goals and focus on them. Jadi maksudnya set goals and focus on them adalah, pertama, kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman saya mempertimbangkan bahwa kerja itu adalah hal yang penting buat saya, dan kerja di Netherlands itu adalah hal yang saya ingin achieve. Jadi goal saya adalah I want to give my best
Dan ada satu hal yang saya bisa sacrifice, yaitu kuliah saya. Jadi kuliah saya maksudnya bukan di-sacrifice at all, tapi maksudnya saya nggak punya ekspektasi untuk mendapatkan nilai 9 atau 8 atau 10 gitu. Jadi saya udah realize bahwa goal saya pengen bekerja di Belanda, oke, saya akan mengalokasikan beberapa waktu saya, dan ini bisa membagi jam kerja, jam belajar saya, dan saya juga bersedia untuk mendapatkan nilai yang tidak tinggi, misalnya pada saat ujian, karena saya sudah mengalokasikan waktu saya untuk bekerja. Jadi ada beberapa goals dan fokus yang kalian harus tentukan di awal, karena kalian tidak bisa buat itu berbarengan. Misalnya kalian bisa jadi outstanding intern, tapi at the same time outstanding student, itu lumayan susah untuk mengakomodirnya. Jadi hal yang paling penting adalah benar-benar prioritaskan fokus kalian. Misalnya kalau misalnya internship part of your curriculum, oke, berarti itu kan hanya sebagai part of curriculum, jadi nggak perlu yang misalnya bekerja sampai lama banget atau kayak benar-benar spend a lot of time for that, tapi kalian jadi men-sacrifice hal-hal yang untuk kalian pelajari di Netherlands. Jadi kalian harus set goals-nya. Yang kedua adalah organize your schedule and follow it. Jadi misalnya, kalian harus inform kepada employer, saya bisa bekerja Senin Selasa, karena kita kan tadi ada maximum hours-nya 16 jam. Saya mau kerjanya di Senin Selasa, terus Rabu, Kamis, Jumat saya mau fokus belajar, seperti itu. Jadi ketika kalian sudah organize your schedule dan follow itu, most likely bisa ada balance antara pekerjaan dan juga belajar, seperti itu. Jadi tapi kalian benar-benar harus keep everyone and yourself informed. Aku hanya bisa bekerja Senin Selasa. Kalau nanti ada pertanyaan dari email, aku nggak bakal bisa kerjain di Rabu atau Kamis, karena benar-benar waktu itu saya dedikasikan untuk belajar, seperti itu. Karena to be honest, untuk belajar itu sendiri di Belanda adalah hal yang sangat susah banget gitu. Karena ya pelajaran di sini sangat susah, dan you have to catch up, you have to read a lot of books, terus kalian harus read a lot of journals. Jadi ini kalian harus bisa set prioritas kalian di mana, seperti itu. Terus yang keempat adalah say no to last minute. Jadi jangan pernah kalian ya udah nanti bisalah kerjain tugasnya, nanti bisalah kerjain tugas kerjaan kantor. Ini kalau kalian last minute terus atau be a deadliner, biasanya ini akan menghancurkan schedule yang telah kalian bangun, seperti itu. Jadi kalian harus punya ambisi bahwa my own goals for today are the followings, and then I have to finish all of them gitu. Manage your stress and stay healthy and reward yourself. Jadi maksudnya adalah untuk bekerja di Belanda itu mungkin ada culture shock dan kalian bisa stres, seperti itu. Nah, salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk manage your stress adalah misalnya dengan bersepedaan atau mengunjungi taman, seperti itu. Kalau itu menurut pengalaman pribadi saya, dan bisa saya lakukan misalnya dengan jogging atau exercise, karena itu benar-benar ngebuat saya lebih less stress dan juga lebih relief gitu. Yang paling penting adalah find suitable work. Jadi jangan kalian hanya apply tapi nggak berdasarkan passion kalian, karena menurut saya passion itu sangat berpengaruh terhadap output dari pekerjaan kalian. Jadi ketika kalian bisa bekerja dan sesuai dengan passion kalian, maka itu akan memberikan hasil yang terbaik, dan ketika hasil itu baik, there will be a possibility where you will be hired by the Dutch employer, seperti itu. Next, kita akan bicara tentang regulation, working culture, and juga challenges. Jadi regulations yang paling penting adalah you have to be enrolled in the Dutch universities. Jadi kalian harus benar-benar terdaftar di Dutch University, dan biasanya ada requirement dari university kalau kalian misalnya harus memenuhi 50% dari total subject as a whole yang akan kalian experience di tahun tersebut. Nah, yang kedua adalah, saya sudah siapkan linknya juga di sini. Kalian harus cek www.studyhotline bla bla bla. Di sini benar-benar informasinya full banget, apa aja hak dan juga kewajiban dari employer, apa juga hak dan kewajiban dari kalian sendiri, seperti itu. Yang ketiga, kalian harus benar-benar aware bahwa non-EU itu di sini ditulis can either work for a maximum of 16 hours a week during the year,
or full time during the months of June, July, and August. Nah, jadi benar-benar kalian harus tahu bahwa kalian cuma bisa bekerja 16 jam atau full time di Juni, Juli, Agustus. Karena biasanya banyak orang yang nggak aware bahwa mereka hanya bisa kerja 16 jam, tapi mereka kerja lebih dari 16 jam, yang dimana itu akan menimbulkan akan memicu adanya sanksi atau penalti dari imigrasi seperti itu. Dan yang terakhir adalah your employer has to apply for your work permit. Biasanya employer-nya akan organize, tapi kalau misalnya internship as a part of curriculum, biasanya itu ada arrangement sendiri antara Dutch institution dengan employer seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang working culture. Apa sih, gimana sih caranya kita bisa tahu working culture di sebuah company di Belanda? Itu pertama, jangan males. You have to check the corporate values. Misalnya honest communication, fact finding di sebuah perusahaan. Kalian harus benar-benar baca value-nya dari corporation itu apa, dan kalian harus bisa implementasiin itu di dalam dunia kerja, karena itu benar-benar inline banget dengan apa yang mereka ekspektasikan, seperti itu. Jadi misalnya direct communication, coaching, jadi kalian harus bisa get used to dengan hal seperti itu gitu. Jadi kalau kalian apply ke sebuah perusahaan, harus baca corporate value-nya, jadi kalian tahu working culture-nya seperti apa. By reading the working culture, jadi kalian bisa tahu apakah saya harus apply di company ini atau tidak, seperti itu. Yang kedua, hal yang paling penting adalah you are the one that needs to be adapting to the culture gitu. Jadi bukan orang Belandanya yang adapt ke culture kita, orang Indonesia yang kayak misalnya selama saya bekerja, misalnya kita harus diberi feedback dengan baik gitu kan, tidak direct seperti itu. Atau biasanya waktu di pengalaman kerja saya, kita harus disampaikan dengan sangat lembut, atau tidak boleh dengan sosok yang sangat tegas sekali karena nanti takutnya baper, seperti itu. Nah, kalau di Belanda mereka biasanya lebih direct dan mereka itu open to feedback. Jadi benar-benar kalian harus menurut saya pekerjaan kamu kurang baik nih di bagian sini. Nah, kita jangan baper seperti yang dijelaskan Dion tadi. Kita harus benar-benar kayak take it seriously dan want to improve in the future gitu. Jadi you are the one that needs to adapt to the culture, not the company that needs to adapt to your culture. Kak Hans, waktunya 3 menit lagi ya, Kak? Ya. Dan untuk biasanya yang paling penting adalah hal yang paling penting adalah gender equality, karena di perusahaan-perusahaan di Belanda lebih mempromot gender equality, jadi nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Challenge-nya adalah time management. Tadi saya sudah sampaikan gimana caranya supaya bisa bagi waktu dengan baik. Dan kedua, get used to untuk Dutch culture juga, direct, punctual, efficient, karena mereka promote work-life balance. Dan always remember your priority. Jadi goals-nya yang tadi saya sudah bilang, apa yang mau jadi goals-nya? Saya mau bekerja di sini atau saya mau mendapatkan nilai 9 di universitas di Belanda. Seperti itu. Dan yang terakhir, how to be an outstanding intern, ya kita watch and learn for the culture, show your commitment, benar-benar menunjukkan hal yang terbaik dari kalian, jangan baper, selalu ambi dan selalu berikan yang terbaik, proactively learn and ask questions. Jadi kalian harus benar-benar tanya, give your opinion and give the reasons, kenapa kalian setuju atau tidak setuju. Jangan malu-malu, harus kita hilangkan budaya seperti itu yang kayak kita budayanya tidak mau memberikan opini dan tidak terlalu strong seperti itu. Jadi harus belajar dan terus asking for feedback dan be sociable, karena kita harus benar-benar get along with our colleagues sehingga kita bisa dapat opportunity untuk misalnya menjadi permanent employee. Seperti itu sih. Oke. Sudah terdengar suara saya, Kak? Ya, sudah, Mas. Terima kasih Kak Hans dan juga Kak Dione, materinya ya sangat luar biasa, sudah disampaikan sama kedua narasumber kita. Terlebih dahulu kami juga ingin menginformasikan, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di Q&A ya, di kolom chat kita ini pada sore hari ini. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami pada teman-teman peserta, pada teman-teman Sobat Neso semua, tidak semuanya, mohon maaf nantinya tidak semuanya pertanyaan akan kami jawab, khususnya yang pertanyaan-pertanyaan di luar seputar working while studying in Netherlands. Adapun informasi lebih lanjut seputar
pertanyaan tentang pendidikan, beasiswa, nanti teman-teman bisa tanyakan ataupun lihat informasinya di Nufik Neso, di sosial media Nufik Neso, bisa langsung cek di website kita atau di Studi di Belanda, Instagram Studi di Belanda, dan atau teman-teman mau langsung bertanya pada konselor kita di nomor WhatsApp yang ada di kolom ini. Jadi mohon maaf, kita untuk sore ini akan lebih memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan working while studying in the Netherlands. Saya juga lagi-lagi saya katakan, kita juga dibantu oleh beberapa sahabat kita. Ada Mbak Inti Dinasari, Koordinator Education Promotion, ada Kak Vidiem Noval yang merupakan student counselor dari Nufik Neso, dan juga ada Kak Maulana Taufik, Kak Moli yang merupakan bagian dari tim Education Promotion, dan juga ada Kak Wahyu Budi dari Orange Knowledge Program yang sudah hadir pada sore hari ini. Ini pertanyaannya sudah banyak banget nih Kak Hans dan Kak Dione, materinya sepertinya mengundang pertanyaan yang sungguh luar biasa, tapi saya juga akan memulai pertanyaan buat Kak Hans dan Kak Dione ini dengan pertanyaan yang timbul yang datang dari kami di Nufik Neso. Pertanyaan pertama yang ingin kami pastikan nih, Kak Hans dan Kak Dione ini tadi sudah menceritakan panjang lebar pengalaman bekerja selama di Belanda di samping kesibukannya sebagai pelajar. Kak, mohon dikasih tahu kepada kita dan juga Sobat Neso semua, tips trik Kakak bisa membagi waktu untuk bisa menseimbangkan waktu belajar dan waktu bekerja itu seperti apa, Kak? Karena ini kan sangat penting kan, Sobat Neso mungkin juga pengen tahu tips trik Kakak untuk ya dalam hal time managementnya. Apalagi Kak Hans tadi bilang bagaimana caranya harus ada yang dipikirkan untuk prioritasnya. Kalau memang siap bekerja, harus juga siap nilai kuliahnya nggak semaksimal mungkin. Wah, ini kan menarik. Takutnya nanti kita sibuk bekerja malah nggak selesai studi. Tolong Kak bisa disampaikan time management tips dan triknya. Silakan, saya mulai dari Kak Dione dulu. Oke, jadi aku cerita dari pengalaman internship ini aja. Jadi aku kan kelas gak setiap hari, dan kebetulan gara-gara pandemi ini semuanya jadi online classes, dan semuanya tuh udah di schedule ahead of time. Jadi kita bisa lihat misalnya pelajaran-pelajaran yang untuk 3 bulan ke depan kurang lebih. Jadi aku bisa tahu jadwal aku online classes jam berapa aja dan hari apa aja. Dan itu aku bisa bawain juga ke Kraft Heinz. Jadi aku bilang, aku hari ini jam segini segala macam aku ada kelas. Jadi aku minta izin untuk mungkin offline sebentar untuk ikut kelas. Nah, terus kalau misalnya pas part time juga kan kita juga udah dikasih schedule ahead of time 3 bulan lebih. Dan gak setiap hari tuh ada kelas. Jadi dengan kalian bisa memastikan jadwal kalian yang misalnya hari ini ada kelas dan ada kelas dan harus ke kelas, kalian bisa nggak bilang ke bos kalian kayak aku nggak bisa kerja hari ini, dan teman-teman juga bisa weekend juga bisa kerja kan. Jadi teman-teman, itu sih tip dari aku. Jadi ngelihat jadwal sekolah kalian adjust sesuai kalian bisanya hari apa aja, dan abis itu bisa diatur dari situ. Kalau misalnya aku ngeliat dari jadwal kelas sih. Dan aku lebih prefer kerja weekend daripada weekdays, biar weekdays aku bisa fokus ke kuliah aku kalau pas part-time. Kalau Mas Hans mungkin gimana? Ya. Jadi kalau aku setuju juga dengan Dion bahwa sebenarnya hal yang paling penting adalah gimana cara kita nge-organize waktu kita. Nah, cara organize-nya adalah karena kita kan udah tahu tuh tadi ada limit hours buat non-EU, which is misalnya 16 hours gitu kan. Nah, di situ kita bagi misalnya, oke, Senin dan Selasa kita kerja di company, tapi the rest kita belajar seperti itu. Karena jujur aja kalau untuk master program, kita nggak tiap hari juga bakal kuliah seperti itu. Jadi misalnya kita kuliah cuma 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu, ya tergantung dengan prioritas jadwalnya sendiri seperti itu kan. Tapi misalnya kalian sudah mengalokasikan waktu untuk bekerja atau internship, nah di hari itu benar-benar kalian fokuskan untuk itu, tapi misalnya 3 hari kemudian untuk belajar, kalian harus fokuskan juga untuk belajar. Jadi menurut saya ketika kalian benar-benar nge-organize waktu itu dengan sangat baik, itu bakal bisa bantu kalian untuk achieve the balance between the internship itself dan juga nilai kalian seperti itu. Karena jujur aja, kita walaupun kita nggak internship, kita juga nggak bakal tiap hari juga akan belajar seperti itu kan. Jadi
2 hari itu sebenarnya nggak terlalu affect your schedule menurut saya seperti itu, apalagi untuk master student seperti itu. Nah, Ya, kalaupun ada misalnya deadline ataupun pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan, nah kita harus benar-benar udah set up dan kita harus benar-benar kayak udah ngedetermine kalau misalnya oke, saya Sabtu dan Minggu mau melakukan ini, saya harus strict, saya harus melakukan itu semua dan harus fulfill the target seperti itu. Kalau kita semuanya benar-benar punctual dan juga benar-benar strict sama apa yang telah kita buat, itu balance-nya bakal dapat banget gitu. Jadi benar-benar lebih ke how to manage your time and be strict and be disciplined seperti itu. ya, menarik ya pemaparan dari Kak Hans dan Kak Dion itu lebih kepada bagaimana membuat kerja ini dibikin fleksibel lah, kurang lebih seperti itu ya Kak. Jangan sampai membebani ataupun mengganggu waktu kuliah. Nah, ini banyak banget pertanyaan, tapi beberapa pertanyaan ini sudah sebenarnya di-cover sama penjelasan dari Kak Dion dan Kak Hans. Saya akan memulai dengan pertanyaan yang saya rasa ini juga penting untuk Sobat Neso ketahui dan memang belum sempat banyak disinggung. Saya akan coba mulai tayangkan di sini, Kak. Ini tadi sudah dijawab limitasi jam kerja part-time di Belanda. Nah, ini Kak Dion dengan Kak Hans mungkin bisa kasih gambaran. Kira-kira dengan bayaran part-time di Belanda itu bisa mengcover apa aja? What kinds of jobs usually available for students? Lalu, apakah bahasa Belanda esensial untuk job seekers di Belanda? Nah, ini saya bisa mulai dari Kak Dion lagi. Silakan Kak Dion. Oke, kalau untuk part-time di Den Haag, kebetulan itu banyak banget restoran Indonesia. Jadi banyak banget warga negara Indonesia yang udah lama menetap di sini buka restoran. Nah, itu advantage buat aku karena aku lebih gampang cari kerjanya juga gara-gara kan sesama orang Indonesia yang tadi Mas Hans bilang it's easier untuk kita ngobrol dan bantu sesama orang Indonesia kan. Dan bayarannya kira di sini kalau legal itu sesuai umur kalian. Jadi semakin kalian tua, bayarannya per jamnya lebih tinggi. Kebetulan kemarin aku kerja di restoran Indonesia, aku dikasih bayaran rate yang sama, itu 7 euro per jam. Dan emang kadang-kadang di sini tuh apa namanya 16 jam, cuman kadang-kadang bisa lebih dikit. Jadi aku kadang-kadang dapat ekstra juga dari situ. Cuman itu sebenarnya tidak boleh dilakukan teman-teman. Jadi tidak boleh dicontoh. Dan itu bisa mengcover. Aku kira-kira per bulannya bisa dapat 300-400 euro. Itu bisa buat makan dan belanja dan sebagainya. Dan biasanya kerjaannya adalah jadi waiter di restoran atau kerja belakang di dapur dan juga bisa jadi nanny anak-anak di sini. Biasanya sih pada gitu. Kalau bahasa Belanda sendiri bagaimana Kak? Perlu nggak kira-kira? Sebenarnya kalau misalnya di restoran Indonesia kan emang kebanyakan yang datang orang Indonesia juga kan. Jadi kita juga bisa pakai bahasa Indonesia kadang-kadang. Cuman kebetulan di restoran yang aku kerja ini, yang datang tuh kebanyakan orang-orang tua Belanda. Jadi mereka lebih suka belajar bahasa Belanda. Nah, tadi another tip is menurut aku untuk integrate dulu dengan culture di Belanda baru cari kerja. Dengan begitu kalian juga bisa ngerti cara orang pesen di restoran tuh gimana, kalian harus adapt tuh orang yang pesen gimana segala macam tuh itu penting banget. Dan Belandanya emang pas aku awal-awal aku emang pakai bahasa Inggris, dan kalau misalnya ada klien Belanda, ada customer Belanda, aku biasa panggil kolega aku yang bisa bahasa Belanda. Cuman kan seiringnya waktu kita udah kebiasaan juga pakai bahasa Belanda. Jadi aku belajar juga basic Dutch untuk restaurant lingo kayak mau makan apa, what will you eat, what will you drink, gitu. Langsung dipraktekin ya. Iya langsung. Jadi ya kan, dan dari aku jangan malu karena Belanda tuh baik banget dengan itu, dan mereka juga kayak oh nggak apa-apa kok kalau misalnya Belanda yang nggak bisa pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa, atau mereka bakal correct kita. Jadi sebenarnya mereka baik banget dan mereka welcome banget dengan walaupun bahasanya masih patah-patah, cuman mereka baik banget kalau masalah itu. Oke, jadi pada prinsipnya bahasa Belanda ini ya Kak, nggak begitu harus diprioritaskan untuk kerja-kerja part-time seperti ini. Nah, kita coba mendengar jawaban dari Kak Hans dulu Kak. Gimana Kak menjawab pertanyaan ini Kak?
Oke, jadi saya mulai dari misalnya ini untuk part time, misalnya bekerja di sebuah restoran atau kerja di pos NL, kantor pos atau jadi babysitter. Nah, benar kata Dion tadi bahwa itu harus sesuai dengan umur. Kalau kebetulan saya kemarin itu kerja di restoran Prancis dan itu bayarannya sekitar 10 sampai 11 euro dan itu legal. Dan di situ juga ada kita benar-benar harus ensure bahwa kita terdaftar karena biasanya pemerintah Belanda sering banget melakukan pengecekan terhadap pekerja-pekerja ilegal dan biasanya sanksinya sangat gede dan bisa mempengaruhi student permit kalian. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati dan harus ada insurance. Misalnya karena kerja kalian di restoran seperti itu. Karena ada beberapa mahasiswa Indonesia misalnya di Mastri, mereka bekerja di restoran tapi mereka ada misalnya kayak kena mesin kopi seperti itu, terus mereka nggak di cover insurance, jadi mereka they have to pay by themselves seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk type of jobnya banyak banget, kalian bisa cari di Facebooknya grup masing-masing kota atau bisa dari PPI Belanda juga. Di situ kalian bisa lihat bahwa banyak banget babysitter, gardener, banyak banget lah yang bisa kalian coba cari tahu. Nah, kalau untuk bahasa Belanda esensial nggak? Itu benar-benar esensial banget. Tapi kalau untuk part time sebenarnya nggak, belum terlalu, tapi menurut saya tetap penting. Nah, makanya saya sebelum pergi ke Belanda, saya udah les dulu setahun bahasa Belanda, karena saya tahu saya mau pergi ke Belanda seperti itu. Jadi, benar-benar you have to prepare yourself, karena misalnya kalian kerja dengan chefnya kan biasanya chef tua, biasanya itu mereka suka pakai bahasa Belanda, jadi kalian bisa ngerti nih apa yang mereka omongin. Jadi in case kalian diomongin dari belakang, kalian tahu bahwa there's something wrong with your word, jadi kalian bisa improve ke depannya seperti itu. Nah, kalau untuk working student atau internship tadi, ya untuk remuneration-nya kalian ya itu cukup untuk bisa bayar rent sebulan dan juga ada beberapa cost yang bisa di cover oleh perusahaan, misalnya untuk coffee chip card, untuk business card seperti itu. Jadi kalian untuk traveling antar kota itu kalian bisa di remunerated oleh mereka. Dan kemudian bahasa Belanda itu memang untuk kebetulan di bidang saya international taxation, bahasa Inggris yang paling penting. Cuma saya tetap sampai sekarang belajar bahasa Belanda karena saya mau integrate dengan mereka dan itu hal yang paling penting. Apalagi kalian ketika kalian udah tahu culture-nya, ketika kalian tahu mingle-nya, karena saya tidak mau tersudutkan sendiri gitu. Saya mau menunjukkan ke hadapan bos saya bahwa saya mau bekerja di sini, saya mau sungguh-sungguh di sini, so you have to promote me gitu. Gitu aja Wah, sih. Jadi oke, terima kasih. penting. Ya, menarik pemaparan dari gimana? Kak Dion, ada yang mau ditambahkan? Yang masalah insurance itu penting banget di Belanda. Dan kemarin tadi aku sempat mention juga yang masalah insurance kan ada beda-beda tipe. Nah, pas aku awal datang juga aku dapetnya student insurance dari sekolah. And then aku part time, terus dapat surat dari pemerintahan bahwa aku harus ganti asuransi untuk working. Jadi it's a different insurance. Jadi kalian harus hati-hati aja dengan itu. Oke, ini menarik karena tadi kaitannya dengan insurance ya Kak ya, asuransi dan lain sebagainya. Ini ada juga pertanyaan dari Kak Sintiana seputar gimana sih Kak, ini bisa ditujukan untuk Kak Dion dan Kak Hans untuk mendapatkan dan ngurusin work permit-nya. Biasanya kalau untuk part-time seperti itu di Belanda, katakan tadi maksimal 16 jam selama 1 minggu. Untuk urusan work permit-nya, siapa dan bagaimana ngurusnya gitu. Bisa dari Kak. Ya, silakan. Kak Hans dulu kali atau Kak Dion dulu? Mau Kak Dion dulu? Ya, Kak Dion dulu kali, Kak. Silakan Kak Dion. Oke. Jadi untuk yang 16 jam itu sebenarnya kita dapat kartu izin tinggal dan di situ udah di state bahwa kita cuma boleh 16 jam di kartu itu. Nah, untuk work permit biasanya yang ngurusin employer kita. Kalau misalnya kita yang ngurusin personally itu bakal sedikit complicated karena prosesnya semuanya dipakai bahasa Belanda dan biasanya ngerti employernya. Jadi kita emang sebenarnya harus cari muka untuk ke employer kita kayak untuk bilang kayak kita benar-benar mau kerja di sini dan kita harus nunjukin work ethic yang sangat-sangat bagus. Apalagi di Belanda mereka very hardworking. Jadi kita juga harus show that yang tadi kayak Mas Hans bilang kita harus benar-benar nunjukin kalau kita mau banget dan work ethicnya juga harus bagus banget and you have to be very ambitious and hardworking gitu. Oke, kalau dari Kak Han sendiri untuk work permit ada yang mau ditambahi mungkin?
Ya, jadi untuk work permit-nya setuju sih sama Dion bahwa semuanya itu akan dihandle oleh employer. Tapi sebelum untuk work permit-nya itu sendiri, pastikan dokumen-dokumen kalian juga udah rapi ya, misalnya uh, izin tinggal kalian, seperti itu paspor kalian, dan juga surat keterangan dari university bahwa kalian masih student di sana untuk membuktikan bahwa dan juga transkrip nilai kalian. Jadi itu penting banget untuk diberitahu kepada employer bahwa kalian masih being a student there and at the same time kalian punya eligibility 16 hours. Kalau bisa juga biasanya karena perusahaan-perusahaan besar itu biasanya kadang kan terlalu busy. Jadi kalian bisa attach yang saya kasih tadi linknya bahwa kalian punya eligibility untuk bekerja selama 16 jam di Belanda seperti itu. Kadang mereka mikirnya karena menurut pengalaman saya sendiri, saya tuh dikira punya dual nationalities karena mereka kira Indonesia itu kayak bisa mengandung dual nationalities. Jadi mereka langsung aja mau mempekerjakan saya full time gitu. Karena kalau misalnya kita nationality-nya adalah EU, kita bisa full time kan kalau untuk bekerja seperti itu. Jadi karena saya juga punya teman, misalnya dia Brazil tapi dia punya paspor Belanda seperti itu. Jadi ini benar-benar kita harus kasih tahu mereka bahwa saya cuma punya satu paspor Indonesia, dan saya cuma eligible untuk 16 hours, dan juga cantumin juga attachment yang saya sudah taruh tadi di link tadi bahwa kita bisa eligible 16 jam seperti itu. Oke, begitu ya. Jadi teman-teman Sobat Neso, sekali lagi kami informasikan bahwasanya untuk bisa bekerja di Belanda itu untuk work permit biasanya nanti akan diurusi oleh tempat di mana kita bekerja. Dan yang terpenting adalah teman-teman kalau emang ada niatan bekerja juga harus bisa untuk time management dengan rapi. Dan yang juga terpenting adalah nggak usah malu-malu begitu ya. Selama itu halal dalam tanda kutip ya, kalau memang ada yang mau bekerja silakan bekerja selama tidak melanggar aturan. Ya, Sobat Neso yang saya banggakan dan saya hormati, ini karena pertanyaannya banyak sekali, saya juga hanya akan menampilkan satu pertanyaan terakhir, mungkin nanti untuk direspon secara singkat oleh Kak Hans dan Kak Dion. Adapun informasi seputar pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan webinar sore hari ini, bisa langsung ditanyakan ke ke beberapa sosial media maupun juga ke informasi website dan juga beberapa sosial media yang dimiliki oleh Novik Nation Indonesia. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya juga akan coba menampilkan pertanyaan terakhir. Ini mungkin akan direspon secara singkat Kak Hans dan Kak Dion. Pertanyaannya dari Kak Aquarista. Kak, ini pertanyaan seputar motivasi. Apa yang memotivasi Kak Dion dan Kak Hans untuk bekerja sambil kuliah, dan tantangan apa saja yang dihadapi selama seorang pelajar ketika bekerja? Tolong mungkin bisa dijawab ini secara singkat. Terima kasih sudah berbagi pengalaman katanya. Silakan, saya akan mulai dari Kak Hans sekarang. Nanti Kak Dion setelahnya. Silakan Kak Hans. Ya, jadi alasan saya kuliah sambil bekerja itu adalah pertama saya benar-benar karena saya sudah bekerja hampir 5 tahun di Big Four companies. Jadi saya benar-benar merasakan bahwa saya feel enough. Jadi saya sudah punya capacity, saya pengen tahu sebenarnya untuk develop countries perspektif itu seperti apa nih taxation-nya, international taxation treatment-nya. Jadi saya benar-benar pengen tahu banget apa sih yang menjadi perbedaan, dan ketika saya sudah internship akan ada opportunity untuk full time biasanya di Belanda seperti itu kalau misalnya performance kita bagus. Jadi ini sebenarnya ajang kalian menunjukkan di mana kalian punya capability dan punya knowledge, dan di mana kalian bisa serap ilmunya sebanyak-banyaknya, dan bisa misalnya you take a look on the documents and then you memorize a lot of things, jadi bisa kalian implementasikan untuk expertise kalian ke depannya seperti itu. Jadi itu sebenarnya motivasi saya, dan kebetulan saya juga pengen banget bekerja di Belanda karena saya pengen punya international exposures, karena ketika once back to Indonesia itu bakal jadi valuable point banget buat kalian untuk mendapatkan posisi yang lebih baik seperti itu. Tapi at the same time belajar juga prioritas, tapi prioritas saya adalah saya tidak mengejar nilai, karena di Eropa itu terkenal banget perspektif bahwa kita di belajar itu tidak hanya untuk mengejar nilai yang tinggi, tapi kita enjoy the process dan kita benar-benar mengerti apa yang kita pelajari seperti itu. Jadi inilah yang menjadi motivasi saya untuk melakukan internship at the same time while studying. Gitu. Menarik ya, pengalaman internasional kira-kira ya yang menjadi salah satu motivasi Kak Hans. Sekarang kita mendengar dari Kak Dion. Kak Dion, apa Kak yang menjadi motivasi terbesar Kak Dion nih Kak untuk bekerja sambil belajar ketika di Belanda? Dan tantangannya apa yang paling besar kira-kira?
Sama kayak Mas Hans, aku juga kepingin banget untuk cari pekerjaan abis aku lulus di Belanda dulu sebelum aku balik ke Indonesia supaya aku juga bisa dapat pengalaman yang banyak dan orang-orang di Belanda, companies di Belanda tuh mereka mostly carinya orang-orang yang sudah berpengalaman untuk di bidang pekerjaan. Jadi they find people with experience and yang kata Mas Hans bilang mereka nggak seberapa ngeliat nilai, cuman mereka lebih value pengalaman. Misalnya kemarin aku kasih contoh dikit yang pasti craft, aku kemarin ini kan udah sempat magang di KBRI dan part time di KBRI beberapa kali dan pas aku di interview di Craftan juga masih ditanyain menurut kita kamu masih kurang experience-nya, what can you do to overcome that untuk kerja di kita. Jadi pengalaman tuh emang penting banget di sini. Jadi itu yang aku cari dan kalau ada kesempatan juga akan aku ambil. Soalnya itu yang benar-benar mereka cari dan aku juga bisa belajar banyak untuk aku bisa aplikasikan nanti pas aku udah kerja di sana. Dan tantangan terbesarnya adalah itu tadi menurut aku dikritik sama orang itu paling tough buat aku karena di sini everyone is very critical, mereka mau kita do the best, mereka juga kepingin outcome yang paling baik. Jadi pertama kali. Oke, terima kasih. Ini tantangan dari Kak Dion juga luar biasa karena kita ada di international atmosphere juga harus siap dengan segala bentuk kritik dan jangan gampang gampang ambil hati gitu ya Kak kurang lebih. Teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.01, udah lewat 1 menit waktu Jakarta. Tapi sebelum kita tutup dan wrap up, saya juga terlebih dahulu mengucapkan permohonan maaf kepada beberapa pertanyaan yang banyak sekali sebenarnya ingin ditanyakan, tapi belum bisa kita jawab karena waktunya juga terbatas. Karena juga penyampaian dari pemateri kita ini luar biasa hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan wrap up ataupun pesan dari kedua pemateri kita seputar informasi-informasi menarik ataupun catatan lainnya seputar working and studying in Netherlands, kita juga ingin memohon bantuan dari teman-teman attendees semua, dari Sobat Neso yang menghadiri acara hari ini untuk berkenan meluangkan waktu beberapa saat mengisi survei kepuasan. Jadi kita ini kan selalu kita berusaha untuk mengupgrade pelayanan kita untuk memberikan informasi yang terbaik seputar informasi studi di Belanda dan juga kita ingin selalu berusaha meningkatkan pelayanan dari sebelum-sebelumnya dalam persiapan dan rangkaian acara series di rumah aja maupun kegiatan-kegiatan webinar lain yang diadakan Nufik Neso. Mungkin teman-teman berkenan mengisi survei kepuasan sebagaimana yang ada di layar ini. Begitu. Setelah ini kita akan sama-sama mendengar catatan wrap up singkat. Mungkin Kak Hans dan Kak Dion punya catatan penting seputar working and studying in Netherlands yang juga perlu diketahui. Juga mungkin pesan-pesan secara khusus yang perlu diketahui Sobat Neso. Begitu. Oke, Kak Vidi bisa kita lanjut ke wrap up? Ya, teman-teman Sobat Neso sudah mulai ya mengisi survei kepuasan. Kami kasih waktu 1 menit sebelum nantinya kita lanjut ke sesi wrap up dari kedua pemateri kita hari ini. Dan juga kita juga akan bantu memberikan summary ataupun juga catatan-catatan penting yang didiskusikan pada sore hari ini. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa hubungin saya dan Dion mungkin di LinkedIn atau di social media seperti itu. Oke. Ini yang juga saya mau informasikan setelah ini. Jadi teman-teman mungkin masih penasaran nih seputar pertanyaan-pertanyaan working while studying. Nanti Kak Dion dan Kak Hans bisa informasikan secara singkat Kak, atau mungkin bisa Kakak juga catat di sini media apa saja yang bisa dikunjungi oleh teman-teman Sobat Neso yang kira-kira Kakak nyaman untuk diajak ngobrol dan diskusi dengan teman-teman Sobat Neso. Begitu. Silakan. Kita akan mulai dari Kak Dion dulu untuk menyampaikan catatan singkat Kak seputar materi ini. Juga nanti Kakak bisa sampaikan media sosial apa yang kira-kira bisa Kakak berikan dan informasikan kepada Sobat Neso yang masih penasaran mungkin dengan beberapa pertanyaan seputar working while studying in Netherlands. Silakan Kak Dion. Yes, jadi aku mau wrap up. Kalau teman-teman cari kerja di sini, kalian harus penuh dengan semangat karena it's very very tough dan gak gampang, dan kalau kalian pun dapat pekerjaan itu udah sangat-sangat baik, jadi kalian jangan patah semangat dan juga jangan lupa untuk menerima criticism as well, jangan baper karena emang udah
kulturnya orang-orang di sini seperti itu, jadi kita emang harus adjust banget dengan culture di sini. Dan yang terakhir adalah have fun during the process, jangan dibawa stres, dan kalau misalnya kalian prosesnya di bawah have fun, kalian bakal achieve what you want and it's gonna be great. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan lagi, kalian bisa di LinkedIn aku, namanya Dion Alodia, dan Instagram juga Dion Alodia yang akan aku taruh di chat di sini. Oke, ada LinkedIn dan Instagram ya Kak. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Hans. Kak Hans Topil. Ya, kalau dari saya pribadi, hal yang paling penting adalah kalian harus tahu apa yang kalian mau dan achieve. Dan kalian harus benar-benar bekerja keras untuk itu. Lakukan persiapan sebaik-baiknya dari sekarang. Misalnya in terms of language, bahasa Inggris atau bahasa Belanda, itu bakal beneficial. Nggak ada hal yang merugikan kita ketika kita tahu bahasa asing seperti itu. Yang kedua, kalian harus bisa adapt to another culture gitu. Jadi biasakan to be open-minded. Jadi kalian bisa benar-benar get used to and adapt to another culture seperti itu. Untuk tips-tipsnya tadi di presentasi udah banyak banget dijelaskan. Paling penting adalah bekerja keras dan jangan pernah menyerah. Kalau kalian gagal, jangan lihat ke belakang. Tetap keep moving forward. Karena itu adalah sosok orang-orang yang mau sukses seperti itu. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, simply drop me message on LinkedIn or you can approach my Instagram seperti itu. Hans Topril or Hans Hite. Gitu. Oke, terima kasih Kak Hans juga sudah menyampaikan tadi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar working while studying ataupun informasi seputar studi di Belanda lainnya sepertinya ya Kak ya, Kak Hans. Juga Kak Dion bisa langsung drop message aja ke Kak Hans di Instagram dan LinkedIn-nya. Nanti Kak Hans juga sambil akan mengetik di sini. Kak Dion saya lihat sudah mulai sudah ada catatannya. Bisa ke Instagram Dione Alodia. Baik teman-teman Sobat Nesu semua, sebelum kita tutup sesi sore ini, kami perlu informasikan beberapa agenda lainnya dari Nufik Neso Indonesia. Masih dalam program rangkaian program series di rumah aja, kita juga masih akan menyelenggarakan program Talk Studying Behavioral Science in the Netherlands yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 Mei. Live Instagram studi di Belanda. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut seputar behavioral science, nanti teman-teman bisa cek di Instagram Nufik Neso. Terus juga kita punya program menarik, Everyday Artificial Intelligence in Islam. Ini adalah sebuah program laden lecture yang juga bekerja sama dengan Nufik Neso yang diselenggarakan melalui Click Meeting pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Stay update teman-teman, kami harap semoga semuanya diberikan kelancaran. Bagi teman-teman yang mau berangkat ke Belanda juga dipermudah. Lagi-lagi kami ucapkan juga terima kasih buat dua pemateri kita hari ini. Ada Kak Dion dan Kak Hans Topril. Say hello lagi Kak. Terima kasih Halo. buat semuanya. Terima kasih buat semua Sobat Neso yang sudah meluangkan waktunya. Kami juga ucapkan selamat berbuka puasa atau menjelang buka puasa, selamat bersiap berbuka puasa bagi teman-teman Sobat Muslim yang ada di Jakarta dan sekitarnya yang akan berbuka puasa. Bagi teman-teman yang di Belanda, semoga tetap nyaman, kondisinya segera aman, dan juga kita terbebas dari semua mara bahaya dan lain sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di sesi diskusi Nufik Neso lainnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Hans, terima kasih Kak Dion, terima kasih Sobat Neso semua. Bagus nih. Iya, masih penasaran sepertinya dengan Kak Hans dan Kak Dion, luar biasa materinya. Langsung banyak yang nge-follow lagi. Wah. Iya. Berarti sekarang nggak kuliah ya, Mas? Kuliahnya online atau gimana? Jadi tutup ya? Belum. Nanti kita akan tutup. Masih proses ya, biar ini kita masih nunggu ini. Masih kuliah. Sekarang sesinya sudah selesai. Oke, Mas Vidi, aku keluarkan. Jadi masih kuliah sih aku sebenarnya, Mas. Dion juga ya? Aku masih kuliah juga. Lagi tesis dan magang. Iya, selama ini juga lagi tesis. Aduh, semangat! Halo, sudah selesai ya, Mas?
Gimana kondisi Maastricht, Mas Hans? Di sini udah mulai semi lockdown sih, jadi kayak udah beneran kayak restoran-restorannya udah buka. Sorry, apa namanya kayak ini untuk cukur rambut dan lain-lain. Tapi banyak juga restoran yang udah buka, tapi dia cuma bisa order doang kan. Tapi nanti kan 1 Juni udah bisa bisa Iya, masuk kan restorannya. Dan karena ini lagi panas banget, kayaknya semua orang lagi pergi deh keluar-keluar gitu. di sini dingin. Karena mungkin kita South ya, jadi lumayan. Kalau Mbak Dion sekarang di Den Haag atau di mana? Aku di Den Haag. Kalau Mas Hans di Maastricht masih? Pasti, ya. Oke. Ya, Mas, nih sepertinya aku sudah mulai harus end meeting ya. Nanti Oke. kita akan tayangkan rekamannya di live Instagram, di YouTube. Nanti kalau misalkan teman-temannya yang ada yang ingin lihat nanti juga bisa dikasih informasi melalui link YouTube kita. Terima kasih Mas Hans, terima kasih Kak Dion juga waktunya. Sampai ketemu Ya, lagi. makasih Mas. Yes. Gitu. Bye Dion juga.